Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Rahayu dengan NPM 232201040. Di sini saya akan menggambar, mewarnai serta memberikan penjelasan terkait proses atau mekanisme adaptasi sel yang terjadi. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan proses atau mekanisme pada sel-sel berikut. Di mana yang pertama ada sel normal. Nah, sel normal ini dia tidak mengalami perubahan atau penambahan jumlah sel. Nah, untuk yang kedua ini sel atrofi. Sel atrofi ini memiliki mekanisme atau melibatkan beberapa proses. Di antaranya yang pertama proses penurunan sintesis protein. Nah, penurunan ini berfungsi untuk menghemat energi dan juga sumber daya. Lalu proses yang kedua, aktivasi jalur proteolitik, di mana jalur ini untuk menghancurkan protein yang tidak diperlukan lagi. Lalu proses yang ketiga, pengurangan jumlah organel, di mana sel atrofi ini mengurangi kebutuhan energinya. Baik, yang ketiga adalah sel hiperplasia. Nah, di mana sel hiperplasia ini adalah peningkatan jumlah sel dalam suatu organ atau jaringan. Nah, ini terjadi sebagai respon terhadap rangsangan atau tekanan tertentu yang meningkatkan kebutuhan fungsional dari organ tersebut. Contohnya adalah hiperplasia pada kelenjar payudara kepada ibu hamil untuk mempersiapkan produksi ASI-nya. Nah, yang keempat ini sel displasia, di mana sel displasia adalah perubahan abnormal pada struktur sel dan jaringan yang dapat menjadi prekursor kanker. Nah, sel-sel yang mengalami displasia biasanya mengalami perubahan morfologi, ukuran, dan juga fungsi yang tidak normal. Nah, jadi adaptasi atau mekanisme pada displasia mungkin melibatkan perubahan genetik atau epigenetik yang mengarah pada pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Baik, yang selanjutnya adalah sel hipertrofi, di mana sel hipertrofi adalah peningkatan ukuran sel atau organ sebagai respon terhadap rangsangan tertentu seperti latihan fisik atau tekanan mekanik. Nah, adaptasi hipertrofi ini melibatkan peningkatan jumlah organel dan juga protein dalam sel untuk meningkatkan kapasitas fungsionalnya. Nah, ini biasanya terjadi pada jaringan otot dan juga jantung. Baik, yang keenam yaitu sel metaplasia, di mana sel metaplasia ini memiliki mekanisme melibatkan beberapa proses, diantaranya yang pertama diferensiasi sel. Nah, diferensiasi sel ini sel-sel yang mengalami metaplasia mengubah fungsinya sesuai dengan kondisi lingkungan yang baru. Nah, proses yang kedua, perubahan ekspresi gen. Nah, ini juga sama,
dapat diatur ulang untuk memungkinkan sel dapat beradaptasi. Nah, yang proses terakhir aktivasi jalur sinyal. Nah, jalur sinyal ini intraseluler yang dapat diaktifkan untuk merespon stimulus yang menyebabkan metaplasia tersebut. Baik, yang terakhir ada sel neoplasia. Nah, sel neoplasia ini adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali atau tidak teratur yang dapat menjadi tumor ganas atau kanker. Nah, adaptasi dalam neoplasia ini melibatkan perubahan genetik yang mengarah pada proliferasi sel yang tidak terkendali dan kehilangan kontrol pertumbuhan. Nah, sel kanker ini dapat menghindari kematian sel atau apoptosis dan memperoleh kemampuan untuk menyebar ke jaringan dan organ lain atau metastasis. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai proses atau mekanisme pada sel-sel tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.